Surabaya lungguh bareng rujak Surabaya ayo yo ayo yo ayo 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 rujakan rujaan pangan ayo rembukan ati anyar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancrit. Alhamdulillah ketemu maneh nang ngene rujak Surabaya. Awake dhewe dikeke seger waras kabeh. Alhamdulillah mergo kesehatan niku adalah modal utama untuk kita berkarya. Nek gak sehat yo gak iso berkarya. Kesehatan itu ya macam-macam ya, kesehatan dompet ya, kesehatan awak itu penting. Ayo wis dilajuli ae Kang. Iki bareng Among Swara. Tuku popor nang Keputran liwat dinoyo numpak sepeda. Ayo dulur njaga kesehatan sebab sehat ngono harta sing utama. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mangan ketan ono klopone kesehatan ngono larang regane. Pemerintah kudu ngekei jaminan memberikan masyarakat untuk pelayanan. Pelayanan baik kudu diutamakan. Salah sijine pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pancen dibutuhkan. Gawe masyarakat cilik sing butuh pengobatan. Pelayanane yo kudu dimudahkan. Ojo sampai kakean persyaratan. Masyarakat Surabaya patut bergembira sebab ono program teko wali kota. Pengobatan gratis gawe semua warga. Cukup ndudukno KTP Surabaya. Aku dhewe duwe pengalaman, bojoku loro tak gawa pengobatan. Bojoku waras tapi ono perubahan mergo aku keliru nggawa nang dokter hewan. Keliru oleh nggawa tapi sakjane ya bener gak keliru. apa bener e kon ku lanangan opo Kok iso ngelok lanangan apa yo? Kok iso ngelok lanangan apa? Maksudmu? bojo kok dikon nang dokter hewan itu Lah ya karo awakmu sing ngerti sejarahe bojoku iku aku. Apa kok tak gone dokter hewan? Perkembangbiakan sing Mergo ngerti bojoku sampean ya. iku lak kupu-kupu malam. Kupu-kupu lak hewan. iya berarti Tapi tak awakmu ya kono dokter kudu hewan. nang dokter hewan ya berarti Aku nang dokter hewan. Kok iso? kok kon buaya darat ya lara apa sih bener ku lara apa watuk apa pilek sampe mbok gawa nang kono iku Loro ati. loro Ngene tak gawon. iso sampean iki Wong dhek sing loro Apa ya, Pak? penghasilan. Iki lho jare kru-kru nang Surabaya ono pengobatan gratis. iya Mek sekedar nggawa KTP tok Bener, iso. bener. Gurung aku Jajal. nyoba. Gurung. Iki rencana sesuk aku tak loro terus tak budal. oh ya wis Eh, Bek iki rencana tau lo. ta Mas, jajal ya apa tak langkung lho glenon lho Mas. apa iku Iki sakjane perkara apa sih? Loh,
Wah, gak mau ngerti. dibahas dia ngomong Sampean apa gak ya? ngelorong, aku tak gowo nang pengobatan gratis. Aduh. Lumayan loh, ini gratis loh. Iki Manfaatkan dengan baik, makanya ayo lorong. Ngono sih kan iku. Balapan ini apa Arek iki saja? lho, gak tau waras panjen. Sorry. Iya, Aku tapi iki bener gak loh. tau loro, gak usah tis gratisan. Aku gak tau nang dokter dukun ae aku wis waras. Disembur Emang ini dukun nah. Iki korban dukun cabul ya ya. Sampeyan dukun saiki sik bayar paling yo. Iki bener Cak Bolong, saiki nang Kutha Surabaya iki ono fasilitas anyar, Cak. Oh, Dadi nek ngono ya? misale berobat menggunakan fasilitas kesehatan ngono ya gratis. Cukup nggawa KTP tok. Bener, beeng kok. Sampeyan apa njajal meneh loro? Gak lah, gak. Iku banut robet ae lah sing jajal. Iya bener. Tapi saliyane ku dulur ngomongno perkara fasilitas kesehatan sing gratis nang Kutha Surabaya iki awak dhewe iki duwe video sing iso Bener, ditonton. iki ade nonton ambek sih kaya sampean apa sih kabeh. sebenarnya ya? Bener, monggo dulur Monggo, simaan. Kesehatan gratis yang digagas Komite Kutha Surabaya jenenge Universal Health Coverage utawa UHC wis mulai dilakokno kae tanggal 1 April 2021 iko. Lajare Kepala Dinas Kesehatan Kutha Surabaya, Dr. Gigi Febria Rahmanita ngomong lek kabeh kategori loro ambek masalah kesehatan bakal dilayani. Tapi gak klebu lek kategorine nglarani awake dhewe utawa kendhat ambek loro gangguan jiwa. Lah program kesehatan UHC ambek cara ndudukno KTP iki dhewe sakjane dadi program BPJS Kesehatan kait Januari 2014 iko. Cara ladenan iki ambek cara ndudukno KTP tok, khususnya kanggo warga sing durung klebu nang BPJS Kesehatan. Dadine gak perlu ndudukno surat keterangan gak mampu. Sing pasti ladenan kesehatan iki klebu ladenan BPJS Kesehatan kelas 3. Dadine lek kepengin mundhak kelas 1 utawa kelas 2 gak iso melok nduk program iki. Sampai saiki wis ana 96,34% warga sing kedata klebu nduk program UHC iki. Olahe syarat kanggo nglakokno program iki jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan kudu nduk dhuwure 96%. DPRD Kutha Surabaya dhewe klebu Komisi D sing mbidangi perkara kesehatan ya terus mantau mlakune program ladenan kesehatan gratis kanggo warga iki. Ojo sampai duwe APBD sing diglontorno kanggo program iki gak dilakokno maksimal, terus malah dadi munculno masalah anyar kanggo warga gak mampu sing sambat loro ambek mbutuhno ladenan kesehatan cepet. Lah ya wis ajos ta, akeh program-program anyar, Cak. Salah siji niki. Tapi karena syarat-syarat emang kudu kelas 3 ngene Iya, melu bener. tambahan. Ya apa, Cek? Program iki berjalan lancar. Saiki wis ana narasumber, Cak. Sing Bener. apik ngomong-ngomong mbek awak dhewe nang Ngomong kene rene langsung ae tak celok ya, Cak. Ya iki ana ning Mari Sulis S, pelayanan kesehatan rujukan Dinas Kesehatan Kutha Surabaya. Monggo ning. Iki juga enek ketua BPJS Wat Jatim Pak Arif Supriyono. Monggo cambare ning. Mesti iki padha bertakon-takon. Bertakon-takon iku bahasan di. Bertakon-takon ya biasanya apa kan ya apa. enek sing anggota DPR nang kene. Bener soalnya kan acara iki khusus didukung barek DPRD DPRD Kota Surabaya kan, Cak. Ya Lah apa? iki ternyata. Anak Cak Akma yo. Nah, bergabung bersama kita dengan Zoom. Bener, Cak Akma ya apa kabar Cak? Alhamdulillah, salam sehat semua. Sehat ya, muga-muga kabeh sehat. Piye Nek gak sehat biasanya nang pemandangan kene- ijo-ijo Lah, ngono. Seger ya. Nek biasanya nang kene saiki Cak Akma gabung lewat bersama Zoom. Dulur, kayak bahas apa sih sebenarnya pelayanan kesehatan sing gratis anyar nang Kutha Surabaya dibahas maring ini ya awak dhewe balik nang Rujak Surabaya. Ayo rujaan ayo rembukan Saya tetap nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Bener iki ngomongno pelayanan nang Kutha Surabaya sing tambah akeh, apa Bener. maneh akeh sing gratis salah sijine pelayanan kesehatan Cak Pulung sing jenenge iki UHC, Universal Health Coverage. Nah, iki wis ana enek sing ahline iki. bener. lho. Nang ning mari dhisik ae ning mari sebenarnya UHC iku dhewe apa ning Universal Health Coverage ku sebenarnya apa?
Universal Health Coverage itu kalau bahasa Indonesianya jaminan kesehatan semesta. Jadi itu adalah minimal, kalau dulu minimal 95% penduduk itu sudah menjadi peserta atau sudah didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi saat ini itu Surabaya seperti yang tadi disampaikan sudah mencapai 96,34%. Dan komitmen Bapak Wali Kota Surabaya bahwa penduduknya yang sakit supaya mudah dapat langsung mendapatkan pelayanan dan dapat langsung mengakses pelayanan kesehatan, maka cukup dengan menunjukkan KTP, maka pelayanan kesehatan sudah dapat diberikan. Jadi itu. Jadi di Surabaya sekarang sudah UHC karena sudah 96,34% penduduk telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. Jadi artinya mboten usah nunjukno kartu anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial nih, Bu. Jadi ini program ini adalah untuk penduduk yang memang belum mempunyai jaminan kesehatan. Jika penduduk tersebut telah mempunyai jaminan kesehatan dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN, cukup dengan menunjukkan kartu. Jika belum menerima kartu, cukup dengan menunjukkan KTP, maka petugas akan melakukan cek melalui NIK. Jadi klik NIK, maka jika dia telah terdaftar sebagai peserta BPJS, maka namanya akan muncul sebagai peserta. Statusnya aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, maka langsung dapat diberikan pelayanan, tapi kalau tidak aktif dengan program ini, maka beliau bisa beralih menjadi peserta PBPU. Sekarang namanya PBPU dan BP Pemerintah Kota Surabaya. Artinya pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah Kota Surabaya. Kalau dulu namanya penerima bantuan iuran. Jadi istilahnya juga berubah. Iku syaratnya penerima iku kudu hafal singkatan iku, Bu. Kayak angel singkatan. Iya, nggak usah dihafalkan, cukup aja JKS, Jaminan Kesehatan Semesta sudah itu. Atau UHC sudah. Neng mari mau ngomong nek KTP ini cukup dituduhno nang di ku aja nih. Duduhno iku nang dia ini. Kalau mereka memang pada saat sakit dan ini juga ada aturannya, jika tidak emergensi, maka dia wajib ke fasilitas kesehatan pertama dulu, puskesmas ataupun yang lain. Jadi rujukannya sami ya kalau sing riyen. Kalau programnya rujukannya sama, harus melalui rujukan berjenjang. Ya. Tapi kalau emergensi, masyarakat atau penduduk bisa langsung ke fasilitas kesehatan di sekitarnya, agar rumah sakit pun bisa. Nah, ada kate takon dokter Akma sih. Iya, ya apa iki? Dokter Akma. Dokter Akma. Iya, Mbak Loren. Iya, Dokter Akma, nek iki ngomong-ngomong ono program anyar Cak teko Guminti Kutha Surabaya UHC Cak. Lah nek dukungane teko DPRD Kutha Surabaya dhewe iki ya apa Cak mbarek kayak pelaksanaan iki programnya iki. Ya, jadi sebenarnya program UHC ini sudah kita dukung sejak tahun 2018-2019 ya. Jadi kita saya ingat Desember 2019 itu kita rapat dengan BPJS Kota Surabaya. Jadi di situ posisi Kota Surabaya itu masih 83% Desember 2019, saya ingat tuh. Dengan target di April 2020 seharusnya Kota Surabaya itu sudah UHC di atas 95%. Tapi ya mungkin karena kondisi pandemi dan juga hal-hal yang lain, jadi kita molor ya. Tapi alhamdulillah saya dengar tadi sudah kita sudah 96% ya. Jadi itu tandanya bahwa sebenarnya syarat untuk JKS tadi yaitu kita harus di atas 95%. Dengan kata lain kita tidak mengganggu anggaran APBD yang sudah disediakan. Jadi memang di bulan Maret kemarin saya dengar datanya masih 84,4% dan itu kita dorong pemerintah kota untuk menyelesaikan PR-PR yang ada di BPJS, jadi tunggakan-tunggakan, jadi kemudian ada
warga kota yang harusnya harusnya menjadi anggota BPJS tetapi punya tunggakan sehingga tidak bisa melunasi. Nah, ini juga merupakan PR. Kemudian juga pegawai-pegawai swasta yang belum ada BPJS itu harusnya sudah wajib BPJS. Nah, alhamdulillah ini sudah 96%. Saya harapkan ini program yang sebenarnya sudah mulai 2014 dan kita di 2021 ya walaupun agak terlambat tapi ini kita apresiasi untuk warga kota Surabaya sehingga nanti yang mau di kelas 3 itu bisa gratis untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti itu. Dokter, ini lek ngomong dukungan itu kan niku wae nek nglunasi tunggakan barang. Kira-kira dukungan anggarane sampai piro ya Dok gawe ngelaksanakno program iki, Dok? Iya, dulu kan namanya itu yang gratis itu hanya BPJS PBI ya yang dianggarkan itu kurang lebih 191 miliar ya. Itu untuk PBI, belum lagi nanti yang teman-teman warga kota yang tambahan yang bukan masuk PBI tapi dibayarkan juga. Nah, ini anggarannya cukup besar ya, di atas 190 miliar lebih. Jadi dengan adanya BPJS ini yang tadi dikatakan 96% ke atas, nah ini diharapkan nanti pegawai-pegawai swasta itu sudah ikut BPJS semua. Kemudian tidak ada lagi tunggakan, jadi itu nanti akan balance, jadi tidak ada yang APBD kita tidak terbebani lagi. Tapi kalau sedikit yang ikut di bawah 95%, nah ini yang bahaya, nanti bisa mengganggu APBD seperti itu. Nah akhirnya kan Dewi kan terus kok pelaksanaan nih. Gimana pingin takut harus Pak Arif lho, kira-kira piye Pak pelaksanaan ini? Terima kasih. Memang ini Surabaya kita melihat sangat luar biasa ya Pak Wali Kota Surabaya dengan UHC Universal Health Coverage, di mana masyarakat Surabaya ini mendapatkan pelindungan jaminan kesehatan secara paripurna, dalam artian seperti itu. Kami berharap program ini sangat didukung. Kalau kita melihat RPJMN nomor 2, Perpres nomor 2 tahun 2015 sampai 2019 itu memang UHC di angka 95%. Tapi kita melihat Perpres yang terbaru nomor 18 tahun 2020 itu UHC di angka 98%. Seharusnya nanti pemerintah kota ini, karena ini sudah menjadi peraturan presiden nomor 18 tahun 2020, angka yang tadi 96 bisa naik di angka 98,1. Malah besok nembus ya Cak yo? Iya, harus nembus. Iya. Dan yang kami harapkan juga terutama bagi masyarakat, karena ini kondisi pandemi ya, Mbak Lauren sama Mas Bolong, banyak pekerja yang di PHK ini, yang tidak mempunyai penghasilan dan semuanya, ini juga bisa menjadi sasaran dari JKS-nya Kota Surabaya, Jaminan Kesehatan Semesta ini. Secara otomatis ya. Nah iki bahasa pengangguran itu pakai langsung muat kabeh gitu. Nah, tapi waktune makanya kudu nek sing lewat sik Ren. Bener ya apa, Cak? Heeh, cuma monggo sing lewat sik engko ada sambung gawe masalah pengangguran lagi ya. Monggo. Sebagai orang sing tahu terima kasih lek disopo tak sopo iki among swara. Among swara. Lah ya among Iya, swara. kok aku enggak ngomong rodok belibet ngono lho Cak saiki. Mungkin wis Maskernya aja dimut. Lah iya. Iki mau sing dibahas ambek Cak Arif yo. Kan iku mau ana dua rujukan Cak. Lah sing terenyar iku terenyar jare yo. Terenyar. Sing paling anyar iku kudu nembus 98% Cak. Iya. Berarti teko Guminti Kutha Surabaya sik ana kurang ya Cak? Iya. Ya, iku nek teko pendelengane Cak Arif sebenarnya ono apa Cak? Ya itu terkait masalah itu banyak masyarakat Kota Surabaya itu yang mohon maaf NIK-nya itu kurang valid, yang menjadi temuan saya, sehingga apabila mereka sakit
yang hanya dengan menunjukkan KTP itu bisa, mereka nggak bisa mendapatkan akses layanan karena NIK-nya nggak valid. Kan masih banyak masyarakat yang terutama yang lama-lama ya, itu belum mendapatkan validasi yang benar. Karena kalau sudah masuk kota Surabaya itu juga harus terdata, terverifikasi juga oleh Kemendagri. Jadi yang diambil oleh BPJS Kesehatan untuk data kepesertaan JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKS, itu adalah data dari Kemendagri. Jadi masih banyak, selain di kota Surabaya, di kota-kota yang juga sama. Terutama bayi ya. Memang bayi baru lahir di Perpres 82 tahun 2018 itu sudah dijamin sepenuhnya apabila itu menjadi peserta PBI, penerima bantuan iuran dari APBN ataupun APBD. Tapi ya itu, sekali lagi, kadang orang tua ini, mohon maaf ya, mengurus masuk KK dan akte itu malas sekali. Sehingga itu ada batas waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan terlewati, apabila itu tidak dilanjutkan, maka secara otomatis, secara sistem itu akan mutus. Sementara tapi istilahnya nanti gilang, registrasi ulang. Setelah masuk data dari beliaunya, dari Dukcapil, itu bisa diakses ke Kemendagri sehingga itu bisa didaftarkan ulang menjadi peserta JKN. Seperti itu. Nah, koyok ngono ribetnya ya. Nah, iki ternyata enek masyarakat yang pengen ngomong ngono lho. ya. Nanggoni video ae ditonton bareng-bareng ya. Nggih, monggo dulur. Nek pancene iso sih apik pancene. Soalnya apa gampang nek wong berobat. Berobat itu angel butuh biaya. Terutama Surabaya Pak ya. Terutama Surabaya wargane kaya akeh. Misale loro kabeh apa ya ngatasi ya. Tapi nek pancene iso tenan ya apik Mas pancene. Selama iki wis ngerti Pak ya, tapi wis oleh sosialisasi ta ya apa ngono Pak? Durung tahu Mas. Ya ngerti cuma krungu karo maca selentingan ning koran tapi gak ngerti teknisnya ya apa ya gak ero. Ya harapane muga-muga ya pancene iso terlaksana. Bisa terlaksana ya bantu kanggo wong cilik. Berapa paham lah. Kurang paham Mas ya? Iya. Selama iki wis ngerti ya atau sosialisasinya ya apa Mas? Katanya sih kalau sakit bisa berobat dengan menggunakan KTP tapi Durung weruh ya? belum praktek langsung, belum tahu. Itu apa di Puskesmas aja nang rumah sakit tertentu yang ditunjuk pemerintah kota Surabaya. Nganu gawe KTP yo untuk warga Surabaya seneng lah. Kalau pemerintah kota Surabaya wis ono perhatian nang wargae nang masyarakate cuma pelayanannya tetap lebih ditingkatkan maneh. Cuman untuk perhatian khususnya ya balik lagi di sektor pelayanan kesehatannya ya diperbaiki lagi. Jadi masih banyak warga Surabaya itu yang kurang apa ya? Maksudnya kurang kalau melihat kinerja petugas pelayanannya itu masih kurang cepat atau kurang tanggap gitu. Perbaikannya sih di situ aja sih. Ternyata masyarakat dewe ya enek sing gurung krungu lho Ren. Iya, ono sing gak rusisan paling ya. Nah, iki langsung ditakokno ning Cak Akma iki. Cak Akma? Iya, Mbak Loren. Nggih, Cak Akma iki mau nek toko omongane warga, sik akeh sisan ternyata sing gurung ero Cak mbare ono program nyar iki. Sebenarnya sosialisasi ini iku ya apa Cak? Mbare kesiapan iku ya apa Cak? Iya, jadi memang program ini terlihat agak sedikit mendadak ya pada tanggal 1 April. Jadi memang kita sendiri juga akan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait nanti mungkin dalam minggu depan ya. Jadi untuk menghimbau khususnya Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi secara gencar. Jadi memang sudah ada beberapa di Puskesmas itu sudah sosialisasi sudah tampak, tetapi banyak warga yang masih belum tahu. Tapi intinya Mbak Loren, jadi nanti khususnya warga yang sudah MBR itu nanti otomatis kan dia sudah masuk ke dalam BPJS PBI. Jadi sebenarnya itu otomatis dengan menunjukkan KTP sebenarnya sudah bisa sistem ini sudah bisa jalan. Nah, yang masalahnya kalau
bagi warga yang belum punya BPJS ya atau belum punya JKN-nya. Nah ini misalnya dia belum sakit, dia bisa mendaftarkan ke kelurahan. Nah di kelurahan ini nanti didaftarkan, dicek dengan aplikasi kependudukannya, apakah itu naiknya tadi dikatakan error apa enggak. Nah kemudian nanti dia sudah bisa dapat mengikuti KTP, menunjukkan KTP untuk fasilitas kesehatan gratis tadi. Nah, tapi untuk yang sakit, warga yang sakit otomatis dia bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, tapi cukup banyak ya, ada 42 rumah sakit ya, kemudian 63 puskesmas. Kalau puskesmas semuanya sudah. Nah, ini dia otomatis langsung oleh petugas puskesmas langsung didaftarkan JKN-nya. Jadi ini khusus yang kelas 3 ya, untuk kelas 3 saja, seperti itu. Nggih Cak, nek teko ning mari dhewe. Sebenarnya nek digawe persyaratan iki mau Cak ya, mek cukup nunjukno KTP to, apa ana liyane ning? Cukup dengan KTP aja. Jadi ditunjukkan KTP, nanti petugas akan entry NIK-nya, nomor NIK-nya. Nah, niku lek ngomong ngoten puskesmas sak Surabaya pun siap nggih Bu nika. Insyaallah sudah. Nah, iku lho Surabaya kabeh kaya ngono. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Akmal tadi, bahwa Vaskes yang memang dapat memberikan pelayanan adalah Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar BPJS jika dalam keadaan memang emergensi maka dapat dilayani. Tapi kalau tidak emergensi tidak bisa dilayani. Ning mari iki ono sing tete pertanyaan sisan mau Cak. Tonggoku ngecat aku iki. Iya. Ning nek misale ning apa naik kelas iku iso apa gak nih? Kalau naik kelas itu haknya sebagai peserta JKS gugur. Jadi yang dijamin adalah yang memang pelayanan kesehatan di kelas 3. Tapi ning lek misale iki. Iya. Aku iki kelas 3 ning wis bayar suwi. Iya. Nah, nek iki kan lumayan iso tak ndek duwike gawe liyane nggih. Saged napa mboten ning? Kalau maksudnya dia kelas 1. Dia kelas 3 awalnya. Kelas 3 terus ingin pindah ke JKS. Nggih. Boleh selama yaitu tadi kan sama-sama mendapatkan pelayanan di kelas 3. Tapi tetap harus mengisi surat pernyataan bersedia mendapatkan pelayanan di kelas 3. Jadi nanti yang bersangkutan akan mundur dulu dari peserta mandirinya, nanti selanjutnya akan kami daftarkan sebagai peserta JKS Kota Surabaya. Ngono lho jaminane. Cukup dengan KTP aja. Lho. Iku mau sing kok koncoku kan. Tapi ini yang banyak itu apa? Persepsinya masyarakat kan gratis. Sebetulnya tidak gratis. Yang membayarkan iuran adalah pemerintah kota. Tapi masyarakat sendiri memang tidak membayarkan iuran. Tapi tetap pemerintah kota punya kewajiban untuk membayarkan iuran pesertanya tadi. Iki karena memang bahasan ini tambah panas loh. Iya, iki paling nek sak jam aja ini kurang ya bolong ya, tapi awak dhewe kudu ana sing ngepel lewat dhisik derek ya, awak dhewe balik maneh nang Rujak Surabaya mari ngene. Ayo rujakan, rujakan banget. Ayo rembukan, ben ati ayah. Kalau disopoi lho kok. Bener ada nrimo omong suara iki sisan. Ngawon sakit mau gawaring lho ya tenggorokanku ya apa iki akhire kan ya. Poso ae. Ya apa? Enggak apa, Cak? Biasa. Oh iya biasa. Unjukan monggo Bapak Ibu kan kini. Baru iki lah nek harus dikai mic ngene ya. Dititipi mic lho ya. Titip. Iya. Monggo diunjuk. Iki acara rujak tapi gak ono rujak ya apa sih iki? Kok ketawongi apa ta? Apa sih nang Vaskes iki wong? Aja kuatir iki lho rujake sik tak ulekno. Oh, iya. Rujak iki kelas 3 apa kelas 1? Nek rujake kelas 6, Mas. Oh, kelas 6. Mau tanyain. Nggih, monggo. Loh, kalau enggak boleh saya pulang. Loh, kau lah. Aja ngamukan. Loh, ala rujak sirek. Monggo. Jarine kesuwen rujake. Ning, saya mau nanya, seandainya saya punya tunggaan golongan 2. Punya tunggaan, terus saya datang ke puskesmas atau rumah sakit, saya nunjukkan KTP. Terus ketahuan kalau ada tunggaan. Itu suruh bayar dulu tunggaannya atau langsung dilayani?
Soalnya kemarin saya datang ke puskesmas, begitu datang didamong dempal-dempal, sepedaku langsung disita. Itu tunggakan sepeda motor. Nah, yang ini tadi. Terima kasih. Saya tinggal dulu. Jenengmu iku sapa kon takon-takon? Julius Arifin. Wong di. Alias Dargombes. Nggih Bu, pripun Bu nek Jadi gini, kalau memang dia meskipun kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 dan punya tunggakan ingin beralih ke program JKS Pemkot ya, jadi bisa. Dan bisa langsung dialihkan. Tunggakannya itu artinya tidak harus dibayar saat itu, tapi tetap dicatat sebagai hutang. Artinya hutang bahwa selama peserta itu menjadi peserta JKS Pemkot, maka itu hanya tercatat saja. Oke. Tapi begitu dia ingin kembali ke mandiri, dari peserta JKS ingin kembali ke mandiri, maka tunggakan itu harus dilunasi. Berarti itu untuk berlaku untuk kelas 2 maupun kelas 1 nggih? Semua, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi jika ada tunggakan, mekanismenya seperti itu. Jadi tetap tercatat sebagai hutang, dan kalau dia beralih ke mandiri, maka hutang itu harus dilunasi. Dan jika setelah aktif dalam waktu 45 hari, pada saat peserta aktif dia sakit, maka untuk biaya pelan kesehatannya akan kena denda. Oke. Kalau dia beralih ke mandiri tadi. Dendanya 5%. Dendanya 5% dari total pelan kesehatan. Nggih, Bu. Yang dulunya 2,5 sekarang menjadi 5%. Iya. Nah, tinggal milih ndi ngene ya. Iya. Jadi itu aturannya. Nggih, aku malah pengen takok nang Cak Arif. Cak Arif itu kan lek aku secara logika dadi warga. Lek cara ngundakno warga tadi 98% ikut sertaan, itu lah gampang kan didata apa gurung tak bayari ngono. Betul. Tapi kok angel sih rasane. Karena masyarakatnya kan belum tersosialisasi dengan masif, Cak Bulung, sehingga masyarakat itu banyak yang bertanya, loh, pengobatan gratis nggak KTP ki apa BPJS, apa dudu kan gitu. Yang jadi pertanyaan kan seperti itu. Jadi program ini yang dilakukan oleh pemerintah kota itu tetap yang mengelola adalah BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga kalau itu dikelola sendiri oleh Pemkot, itu uangnya tidak akan cukup. Kita bayangkan aja orang cuci darah, Cak Bulung, di rumah sakit seminggu 2 kali. Kita hitung aja. Ke penyakit-penyakit degeneratif seperti ini kan banyak di kota Surabaya. Lah iku lek duwite kota yang tadi disampaikan oleh Cak Ahmad 191 miliar ora cukup. Ludes ya. Ludes. Gorong kok sing kanggo operasi jantung kateterisasi. Pira iku, Cak? Iku minimal 75 juta. Nah, kalau ini sudah menjadi peserta, otomatis itu semuanya akan terlayani. Tapi dengan catatan ora oleh munggah kelas. Kalau munggah kelas otomatis itu gugur dan beliaunya harus membayar menjadi peserta umum. Lagi, Cak, yang tadi kan disampaikan ada 42 rumah sakit, 8 klinik utama, 63 puskesmas. Ono maneh FKTP sing liyane, Cak. Sebenarnya FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu podo karo puskesmas, dokter keluarga, Cak, sama klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ono piro? Jumlahe ono 213. Waken niku Pak. Wis siap lah cara ngono ya. Siap, tapi untuk saat ini belum, Cak. Sik nang puskesmas. Lah, aku berharap pemerintah kota lebih membuka diri. Karena apa? Kalau kita ngomong puskesmas, contoh orang sing nggak mampu, Cak, ya lek omahe cedek karo puskesmas, lek ado. Bener. Numpak becak 50.000. Duit maneh kan. Lah iku misale nang omahe wong iku mang ono dokter keluarga sing kerja sama BPJS, ya nang kono ae nek iso dilayani nang kono. Jadi peserta nang kono, cek ora ado-ado bayar becak. Nah, iku muga-muga ya wong BPJS ya nonton Pak ben sosialisasi lainnya dokter keluarga dan sebagainya cek luwih masif nggih Pak. Iya. Bener. Awakmu pengin takok sapa mesti. Terus iki tak lanjut maneh, Cak. Nah, iki ada tambahan. Nah, iku. Puskesmas iku mang kan tadi Cak Aman ngomong puskesmas adalah untuk memberikan sosialisasi itu bisa. Karena puskesmas itu adalah preventif promotif. Programnya BPJS itu ono papat, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Tapi sing tak ruwi saiki akeh puskesmas iku nang Surabaya nang njobone Surabaya iku nyandake nang kuratif, Cak. Wong loro-loro.
Dhisik puskesmas itu adalah UKM, upaya kesehatan masyarakat. Sosialisasi mudunnya termasuk wakil lah sosialisasinya. Tapi karena iki geser 2014 dadi kapitasi, iku wakil puskesmas menjadi UKP, upaya kesehatan peserta. Iya lah, iki kita tanyakan nang Pak Akma sebagai sing besar ya, Dokter Akma. Ya, Mas Ulung. Kira-kira apakah saged Pak ndukung sing koyo ngoten iki Pak, promotif preventif ya ngono, terus duit itu seumpama kurang jek iso nambah gak Pak ngono lho. Iki kan paling penting ya Pak gini. Ya pertama sosialisasi memang betul. Jadi kalau mengandalkan 63 puskesmas saja, apalagi di situ kuratifnya lebih dominan ya. Jadi kita mengharapkan memang mendesak. Jadi program sosialisasi ini bottom up ya, dari atas, dari kemudian ke kecamatan, kemudian ke kelurahan, sampai ke tingkat RT RW. Itu kita harapkan seperti itu. Jadi nanti puskesmas itu juga tetap ada, dan juga sosialisasi juga seperti yang dikatakan tadi bisa dengan kerjasama Pemkot dengan klinik-klinik yang ada di sekitar, karena klinik ini cukup banyak ya. Kalau kita bandingkan 63 dengan 213 klinik tadi. Nah ini juga banyak persatuan klinik itu sudah ngirim surat ke Komisi D khususnya, jadi untuk minta hearing untuk berkoordinasi mengenai siap membantu untuk program JKS yang Kota Surabaya ini. Nah ini kita sambut baik sebenarnya. Dan untuk mengenai anggaran, Mas Pulung, kita siap ya. Jadi asalkan tadi itu Pemkot betul-betul mendorong yang tadi masih 96%, terus bisa di atas 98% dengan mendorong pekerja-pekerja swasta khususnya yang masih banyak saya lihat yang belum mendaftarkan ke BPJS, kemudian pekerja penerima upah yang lain yang belum BPJS, tapi dia bisa masuk ke kelas 3 ya. Jadi supaya nanti bisa didorong di atas 98%. Nah, kalau misalnya ini anggarannya saya rasa cukup tertolong kalau misalnya sudah di atas 98%. Jadi tidak mengganggu APBD. Jadi seperti itu, Mas Pulung. Saya bisa nambahin ya. Nah, ini ada tambahan, monggo loh Ning. Jadi gini, mungkin tadi yang seperti disampaikan Pak Arief itu kalau menurut kami kurang pas. Karena apa? Karena puskesmas yang ada di Surabaya itu promotif preventifnya tetap jalan, dan kuratifnya itu sebatas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi promosi itu tidak harus nyun sewu, tidak harus cuap-cuap ya, tapi melalui banner, melalui leaflet. Jadi itu adalah salah satu upaya dalam kegiatan promosi yang saat ini telah dilakukan oleh 63 puskesmas yang ada di Kota Surabaya. Ya, yang terpenting nang kini mau adalah kerjasama aku mau Cak yo. Dan masyarakatnya ya moco. Semua harus ikut serta. Dan ambek nonton acara iki sing penting Cak yo. Dulur awak dhewe bakal balik maring ini yo, tetep ae nang Rujak Surabaya. Krowoso mbak sesuatu sing menyenangkan kayak ngene. Oh, nek sing masalah gratis-gratis ini ki seneng yo. Gak kroso iki segmen 5, segmen terakhir dibae. Lah iya bener. Nah iki nek ngomongno segmen terakhir mesti perkara harapan ya. Harapan CE program iki sok berjalan lancar digawe Vaskes, digawe Gumintene, digawe masyarakat sisan cek ngerti. Langsung ae teko Cak Akma dhisik iki. Ya apa Cak Akma? Ya, jadi mengenai program ini saya apresiasi ya pemerintah kota bisa dengan cepat ya walaupun masih 96%, kemudian digenjot terus biar sampai 98%. Dan bagi warga Kota Surabaya, saya rasa sosialisasi ini bertahap terus-menerus akan semakin gencar ya, karena ini hal yang baru 1 April dimulai, tetapi kita tahu kalau media sosial itu sudah bergerak itu pasti akan cepat sekali menyebar ke warga Kota Surabaya.
dan dalam mendaftar juga gampang, masuk ke kelurahan, kemudian yang belum punya JKS ya, kalau yang MBR rata-rata sudah punya ya JKS. Nah ini bisa ke kelurahan untuk mendaftarkan, kalau yang sakit bisa langsung ke puskesmas. Untuk pemerintah kota juga kita berharap untuk kalau layanan fasilitas gratis di kelas 3 ini sudah mulai berjalan dengan baik, nah nanti tinggal pelayanan puskesmasnya, karena kita di sini kan ada 21 puskesmas yang buka 24 jam, nah, masih belum semua. Dari berbagai reses di daerah-daerah, khususnya di dapil saya, Mbak Loren dan Mas Pulung, itu warga itu sangat senang sekali apabila ada puskesmas yang buka 24 jam. Jadi yang bukan hanya klinik, karena klinik-klinik ini memang banyak tersebar, itu mereka buka 24 jam, tetapi kalau puskesmas semuanya buka 24 jam, itu mereka sangat merasa aman, apalagi ditambah dengan hanya menunjukkan KTP, mereka bisa berobat gratis di kelas 3. Nah ini saya yakin warga Kota Surabaya di pelayanan kesehatan ini bisa kita apresiasi dan sangat baik sekali. Saya rasa seperti itu. Nggih, Cak Akmal, toko Cak Arif ya apa Cak? Harapan nih Cak program ini. Kami karena kita ini memberikan pengawasan juga dan perhatian juga, harapan kami program ini bisa dicontoh kabupaten kota yang lain, karena program ini sangat luar biasa. Tapi besar harapan kami juga, karena kita berbicara mengenai jaminan kesehatan nasional, istilahnya kan tanpa diskriminasi. Seharusnya gak ono jenenge kelas 1 loro telu iku gak ono. Lek ngomong jaminan sosial lo ya. Lek ngomong jaminan sosial itu adalah jaminan tanpa kelas. Iku sing bener. Tapi kami berharap nanti next ke depan ora ono jenenge wong lek mampu kelas 1, kelas loro, reng gak mampu kelas 3. Ini kan ra ono jaminan sosial. Kami berharap ke depan gak ono maneh pelayanan iku sing kudu bayar. Iki obatnya gak dijamin, iku ra ono. Terus nambah fasilitas yang lain, iki kurang biaya iki. Harapan kami itu nggak ada. Jadi semuanya masyarakat yang tadi sampaikan, karena ini sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait masalah UHC. Harapan kami seperti itu. Jadi itu menjadi harapan yang sangat ditunggu ya. Tapi yang tadi disampaikan, melanjutkan Dokter Ahmad tadi, karena kepesertaan ono telu Cak. PPU, PBPU, karo PBI gimana? Pokoknya intinya kabeh nggih. Jadi kudune sing dhek kerja nang perusahaan ya kudune didaftarno perusahaan Cak, ora melok iki. Nah iki kabeh iso merasakan pelayanan kesehatan. Nek teko ning mari dhewe apa nih? Karena kami teknis, jadi pertama adalah penduduk itu harapan kami adalah tetap melakukan administrasi kependudukan. Jadi dengan KTP elektronik. Kemudian yang kedua, bagi bayi baru lahir, mohon untuk segera bisa diurus aktenya agar segera mendapatkan NIK, supaya pada saat pendaftaran itu sudah langsung aktif di Disdukcapil. Kemudian yang ketiga adalah harapan kami adalah bertambahnya fasilitas kesehatan, khususnya yang rumah sakit, itu untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena saat ini dari 59 rumah sakit yang ada di Kota Surabaya, hanya 42 yang masih bekerja sama dengan BPJS. Jadi harapan kami semakin banyak rumah sakit yang atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, agar masyarakat dapat terlayani, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arif, lebih mendekati ke tempat-tempat warga. Alhamdulillah. Senyar muga-muga iso berjalan dengan lancar dan iso nyederhana masyarakat Surabaya. Benar ya. Sedikit jadi miskin. Iku harapane nggih Bu nggih. Didaftarkan adalah yang memang betul-betul belum mempunyai jaminan kesehatan. Dan bersedia dirawat di kelas. Nggih, muga-muga sisan acara iki kayak informasi di sampean kabeh dulur ya. Ojo wedi soalnya Komite Kota Surabaya menjamin kesehatan. Acara Rujak Surabaya pasti bahas sesuatu sing kayak solusi. Bener ya wis dulur, aku ning Loren. Aku Cak Pulung. Sakmene dhisik ya, sampai ketemu nang Rujak Surabaya minggu ngarep nedon rimo.